Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq, staf pengajar di MTS Negeri 2 Kota Surabaya, mengajar pelajaran IPS. Adapun video pembelajaran IPS pada pagi hari ini akan saya berikan kepada anak kelas 9 semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Pada video kali ini, bab yang akan kita pelajari adalah bab 4 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Kompetensi dasar yang kita harapkan, peserta didik dapat menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah melalui proses kegiatan belajar mengajar, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah terbentuknya NKRI, mengenal para tokoh-tokoh pahlawan, menumbuhkan sikap cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, mendorong siswa berpikir kritis, analisis dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau, serta memahami sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.
Di berbagai medan pertempuran Asia Timur Raya, semakin lama Jepang mengalami kekalahan terhadap sekutu. Sehingga pada tanggal 12 Agustus 1945, melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Setelah mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu tanggal 15 Agustus, maka para pemuda Indonesia menginginkan segera Indonesia merdeka. Di antaranya Khairul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah. Dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno beserta Fatmawati dan Guntur dan Hatta di Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Dalam penculikan tersebut bermaksud meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah Ahmad Subarjo meyakinkan para pemuda yang ada di Rengas Dengklok bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan, maka membawa Bung Karno beserta Fatmawati dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Selanjutnya, setelah diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk membacakan teks proklamasi, maka Soekarno-Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi. Rapat tersebut dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida. Soekarno beserta tokoh perjuangan lain menulis naskah proklamasi. Tulisan itu diketik oleh Sayuti Melik. Tepat hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 atau tanggal 17 Ramadan 1365 Hijriah pukul 10 pagi, maka proklamasi dikumandangkan bertempat di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi
oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Bagaimana kronologis lahirnya atau terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, mari kita simak bersama rangkaian kronologis yang kami ulas secara singkat dan padat sebagai berikut. Tanggal 29 April 1945, BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dekurshi Jumbutsu Sakai didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang. Peristiwa selanjutnya terjadi tanggal 6 Agustus 1945. Sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, padahal Jepang sedang menjajah Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian berganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dekurshi Jumbi Inkai. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan oleh sekutu atau Amerika di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen inilah dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembalinya Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Tepat tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu, yaitu Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Sedangkan Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, diutuslah Yusuf Kunto
menjemput Soekarno dan keluarga, juga Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Awalnya ia dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda dengan tujuan untuk membuat konsep kemerdekaan, yang mana teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Ibu Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Satu hari setelah proklamasi dikumandangkan untuk melengkapi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka, maka PPKI mengambil keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, maka wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke terbagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan atau Borneo. Sekian, terima kasih. Itulah sedikit video pembelajaran yang saya buat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.